Shalom, namo budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nafasa Maharani, bisa dipanggil dengan Hani. Saya peserta latihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 8, kelompok 1. Unit kerja saya di kantor pencarian dan pertolongan kelas akhir masa. Jabatan saya sebagai analis keuangan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Rule of Government. Apa sih Rule of Government? Menurut United States Institute of Peace atau USIP, Rule of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Menurut laporan APSC, Rule of Government adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Mengapa perlu Rule of Government? Rule of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, adanya faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lainnya, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Yang ketiga, dalam konteks Indonesia, yaitu keberagaman latar belakang seperti latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pendekatan Rule of Government. Pendekatan Rule of Government dapat dibedakan dalam 3 kategori hubungan instansi yang terlibat, yaitu yang pertama, apakah sebatas hubungan koordinasi atau hubungan integrasi, atau kedekatan dan pelibatan. Untuk koordinasi bisa dilakukan dengan cara penyertaan, dialog, atau joint planning. Untuk integrasi dapat dilakukan dengan joint working, joint venture, atau satelit. Sedangkan kedekatan dan pelibatan dapat dilakukan dengan cara aliansi strategis, union, atau merger. Penerapan Rule of Government dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ke dalam praktek WOG dalam pelayanan publik dan pola pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang kemudian, dalam bentuk pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknik fungsional. Pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga,
pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Apa manfaat whole of government? Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan sharing informasi, meningkatkan lingkungan kerja yang efektif, meningkatkan daya saing, meningkatkan akuntabilitas dan koherensi kebijakan. Selain itu, manfaat whole of government dapat menurunkan biaya, mengurangi pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, mengurangi inkonsistensi kebijakan, dan mengurangi waktu penyelesaian layanan tertentu.